Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dinihi wa kafa billahi shahida. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'adahu wa wasala wa bawa ila jannati haitsu nasa wa ni'matul amin. Yang terhormat Bapak Senat Universitas Islam Negeri Armini, yang terhormat Bapak Rektor UIN Armini, para guru besar yang dimuliakan, para dekan fakultas UIN Armini, para pejabat pemerintah daerah, para mahasiswa, tamu undangan, dan hadirin sekalian yang kami muliakan. Terima kasih sekali kami dari Kementerian Bappenas mendapatkan kehormatan undangan dari Bapak Rektor untuk menyampaikan orasi ilmiah dalam rangka milad ke-55 UIN Armini. Satu kehormatan yang tak terkira dan sekaligus rasa tercampur karena harus menyampaikan satu orasi ilmiah di hadapan para cendekia, di hadapan para intelektual yang mewarisi tradisi keagamaan, yang mewarisi tradisi intelektualisme dalam segala aspek. Suatu kehormatan dan sekaligus mohon maaf apabila yang akan kami sampaikan adalah sesuatu yang bukan hal baru atau sesuatu yang sudah menjadi pengetahuan umum bagi para intelektual dan para ulama serta cendekia di UIN Armini. Yang ingin kami sampaikan di sini adalah bagian dari tugas untuk bagaimana membangun pendidikan yang berkualitas bagi upaya memajukan bangsa di tengah-tengah tantangan dari global. Yang ingin kami sampaikan adalah betapa bahwa pendidikan ini, terutama adalah pendidikan di Islam, memainkan peran strategis, dan terutama salah satunya adalah UIN Armini Aceh. Bukan saja dalam membangun masyarakat muslim berpengetahuan, tapi juga membangun bangsa Indonesia yang berkualitas. Kami melakukan satu tugas untuk merumuskan satu kebijakan besar bagaimana membangun dunia pendidikan di Indonesia, yang antara lain melalui isu-isu besar bagaimana ditampilkan dalam skill, meningkatkan pemerataan pendidikan tinggi, meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, meningkatkan relevansi, dan meningkatkan daya saing. Ketiga-tiganya adalah isu penting karena capaian pembangunan pendidikan di Indonesia sebagian relatif besar berhasil dan sebagian yang lain masih harus diupayakan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai kemajuan yang benar. Ini adalah upaya penting karena apa yang kita masukkan untuk membangun pendidikan yang bermutu adalah dimaksudkan untuk memenuhi amanat konstitusi sebagaimana dirumuskan oleh para pemerintah kita
sebagaimana dicantumkan di dalam preambul Undang-Undang Dasar 1945 oleh para pendiri bangsa melalui kata-kata emas mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan kesejahteraan umum dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Jadi cita-cita membangun bangsa yang merdeka, cita-cita mendirikan negara bangsa yang berdaulat, di dalamnya adalah tiga kata kunci: mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan kesejahteraan umum, dan berpartisipasi dalam pergaulan perdamaian. Karena itu cakupan dalam kata-kata emas itu adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, mewujudkan kehidupan yang bermartabat, dan juga membangun masyarakat yang berkeadaban. Dan itu hanya bisa ditempuh apabila kita mampu membangun pendidikan tinggi yang berkualitas. Melalui pendidikan tinggi yang berkualitas, maka kita bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, membangun kebudayaan nasional, dan itu landasan utama pembangunan peradaban yang maju dan mudah. Peradaban tidak betul adalah ciri bangsa dulu. Peradaban maju dan dulu adalah ciri negara yang mempunyai daya saing. Bangsa yang memiliki daya saing adalah bangsa yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau kita merujuk pada dokumen-dokumen internasional, laporan-laporan dunia yang dirujuk oleh banyak negara, ada dua indikator penting untuk menentukan keunggulan sebuah bangsa. Yang pertama adalah knowledge index, yang kedua adalah knowledge economy index. Yang pertama mengukur kemampuan suatu negara mengadopsi, melakukan difusi efek untuk meningkatkan kemajuan suatu negara. Sementara knowledge economy index mengukur bagaimana efek dijadikan sebagai kekuatan penggerak dan percepatan pembangunan ekonomi bangsa. Kita bangsa Indonesia sedang bekerja keras, sedang berjuang untuk mencapai titik kemajuan dan keunggulan, sesuatu yang sudah dicapai oleh negara-negara tetangga di Asia, Korea Selatan, Hong Kong, Taiwan, ada China, dan negara-negara Asia Timur tersebut bertumpu pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini adalah contoh bagaimana kita memasuki dunia baru, dunia yang dicirikan oleh suatu bangsa yang apabila tidak mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dia bukan saja tidak mampu bersaing, tapi dia akan tertinggal oleh gerung globalisasi. Dan ini salah satu mandat dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012. Perguruan tinggi harus menjalankan 3 fungsi pokok. Yang pertama adalah knowledge production, yang kedua adalah scientific development, yang ketiga teknologi innovation. Ketiga-tiganya adalah esensi dari upaya kita untuk meningkatkan keunggulan dan membangun daya saing. Dan keunggulan serta daya saing itu ditentukan oleh terutama kita bangsa-bangsa di dunia dalam memasuki era global, dicirikan oleh apa yang disebut sebagai teknologi and innovation economic growth. Bangsa yang tidak mempunyai penguasaan terhadap iptek tidak mampu membangun ekonomi dan pertumbuhan secara berkelanjutan untuk mencapai dan mewujudkan cita-cita besar
Saya muliakan apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah, apa yang sudah dikerjakan oleh kita semua para penyelenggara pendidikan tinggi. Saya berikutnya adalah kita harus memberikan layanan pendidikan bagi seluruh penduduk usia sekolah 7 sampai dengan 23 tahun, dan bagi pendidikan tinggi umur 19 sampai 23 tahun, yang tingkat keberhasilannya antara yang ditandai oleh partisipasi, dan partisipasi pendidikan tinggi kita masih relatif rendah, hanya 33,5%, masih di bawah Malaysia yang 39%, yang tertinggi Thailand 52,5%, yang bahkan paling tinggi di kawasan Asia Korea Selatan hampir 90%. Ada keterhubungan antara tingkat pendidikan penduduk suatu negara dengan kemajuan ekonomi bangsa yang besar. Ini adalah contoh bagaimana partisipasi kita, partisipasi pendidikan di Indonesia yang masih harus terus diupayakan, ditingkatkan. Bapak dan Ibu sekalian, untuk membangun bangsa yang daya saing ditentukan oleh kualitas pendidikan penduduknya. Kalau kita letakkan dalam piramida struktur penduduk Indonesia, maka lapisan tertinggi dalam piramida itu adalah mereka yang disebut sebagai educated middle class. Dan dari data yang kita petik dari BPS, struktur piramida penduduk Indonesia yang berpendidikan tinggi adalah 8,5%. Selebihnya 42% mereka yang berpendidikan SD atau madrasah ibtidaiyah atau belum pernah ke sekolah. 22,8% SMP atau madrasah sanawiyah, dan 26,3% madrasah aliyah atau SMA. Sulit membayangkan sebuah bangsa yang mampu berdaya saing dan mengikuti gerak globalisasi yang ditandai oleh kompetisi antar bangsa yang ketat apabila kualitas penduduk berpendidikan tinggi hanya dalam jumlah yang kecil. Karena itu maka adalah tugas dan tanggung jawab kita semuanya sebagai insan akademia, penyelenggara pendidikan tinggi, untuk memberikan layanan pendidikan terbaik secara merata bagi penduduk Indonesia. Kita juga sedang menghadapi problem sosial. Tingkat kemerataan pendidikan yang masih menjadi agenda bersama, baik kemerataan antar wilayah maupun antar status sosial ekonomi. Saksikanlah data-data yang dipetik dari BPS, yang mana dulu paling tinggi itu adalah mereka yang berasal dari keluarga-keluarga kaya sudah mencapai 60% menikmati pendidikan tinggi, sementara warna biru yang pekat yang paling kecil itu adalah mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi, hanya 10%. Jadi ada selisih yang sangat tajam antara keluarga-keluarga kaya yang menikmati pendidikan tinggi dan keluarga-keluarga yang tidak mampu yang memperoleh layanan pendidikan tinggi. Ada tanggung jawab sosial dari kita bersama, dan pemerintah secara sungguh-sungguh berusaha mengatasi masalah ini untuk supaya problem kesejahteraan bisa diatasi. Itu juga gambar di paling bawah mencerminkan bahwa di antara wilayah-wilayah, antar provinsi, antar kabupaten dalam provinsi pun ada perbedaan capaian partisipasi. Dan karena itu adalah tanggung jawab kita untuk secara bersama-sama bagaimana menyongsong dan masuk di kehidupan global dengan membangun menyiapkan
dan kemudian menyiapkan agenda riset dan pengembangan, sekaligus juga akses pada ilmu pengetahuan. Dan ketiga-tiganya hanya bisa ditampu oleh perguruan tinggi. Kita ingin mengatakan dengan sangat tegas bahwa melalui perguruan tinggi kita harus bisa membangun daya saing bisa diperoleh. Yang tercermin pada indikator-indikator kunci yang juga menjadi rujukan dunia. Betapa bahwa indeks daya saing global kita yang nomor 12 pilar, yang 2 pilar berkaitan langsung dengan perguruan tinggi. Pilar pendidikan dan pilar inovasi. Peringkat Indonesia pada posisi 41 di antara 138 negara. Untuk pilar inovasi yang tanggung jawab perguruan tinggi tadi, knowledge production, scientific development, dan technology innovation berada pada posisi 31. Sementara layanan pendidikan tinggi berada pada peringkat 63. Inilah tantangan terberat kita. Bagaimana mengadukan 3 peran esensial dalam satu kesatuan institusi perguruan tinggi untuk menyongsong era global dan membangun daya saing nasional. Daya saing nasional dan tercermin pada kontribusi para ilmuwan, para sarjana, para sivitas akademika, mereka yang mengabdi dan berkhidmat di dunia akademia melalui penulisan-penulisan artikel yang terbit di jurnal-jurnal domestik maupun internasional yang punya reputasi. Sebagaimana di antara para dosen dan peneliti Uin Karani tadi dinobatkan dengan capaian-capaian prestasi melalui riset ilmiah dan juga penulisan di jurnal yang mendapatkan pengakuan internasional. Kontribusi Indonesia secara keseluruhan Asia Tenggara dibandingkan dengan negara-negara bahkan Malaysia, Singapura, apakah lagi Korea Selatan yang sudah mencapai 73.000, sementara Indonesia masih pada bilangan 5.506. Di antara para sarjana Indonesia yang menulis tentang Indonesia, tentang topik-topik apapun, ekonomika, teknologika, kebudayaan, kontribusinya juga masih minimal dibandingkan dengan negara-negara seperti Thailand, Malaysia, atau Brasil yang paling tinggi. Sarjana Brasil yang menulis tentang negara Brasil, tentang topik-topik domestik Brasil, ekonomi, teknologi, pertanian, sumbangan yang 53%, sementara Indonesia 12%. Tantangan lain yang harus kita hadapi di dunia akademik. Saya berikutnya untuk bisa bekerja secara baik di dunia riset dan pengembangan, saya berikut adalah bagaimana kita berinvestasi untuk pengembangan R&D, research and development, dan itu dicermin pada belanja publik yang untuk ukuran negara sebesar Indonesia masih terbilang kecil, hanya 0,25% saja dari GDP. Negara-negara OECD yang sangat maju sudah dalam kisaran 2% dari GDP. Yang terdekat dengan Indonesia, Malaysia 1,3 dari GDP. Di antara belanja untuk R&D yang terbesar masih belanja publik, belanja pemerintah. Sementara sektor swasta masih minimal sumbangannya. Padahal untuk membangun IPK
melakukan riset inovasi, tidak ada jalan lain kecuali kita melibatkan sektor industri dan swasta. Selain itu, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi ini juga ditandai dari salah satu elemen dari indikator baru yang disebut sebagai Human Capital Index, yang kalau kita menyimak berbagai laporan, bahkan ketika IMF World Bank Annual Meetings di Bali beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu, dilaporkan bahwa indeks pembangunan manusia Indonesia masih harus terus diperjuangkan karena peringkatnya pun masih tinggi. Warna merah itu adalah bandingan antara Indonesia pada posisi 65, sementara Vietnam 64, Filipina 59 di tahun 2017. Malaysia 33, Singapura 11. Tantangan terbesar kita adalah meningkatkan pembangunan manusia Indonesia. Pembangunan manusia Indonesia sangat penting, saya berkata, karena melalui SDM yang berkualitas kita berharap untuk bisa membangun Indonesia yang bermutu, Indonesia yang berdaya saing, Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tiga-tiganya menjadi modal bagi pembangunan ekonomi negara. Bagi Bapak dan Ibu sekalian yang menekuni bidang ilmu ekonomi, akan dengan sangat kasih bisa menjelaskan hubungan antara pembangunan manusia, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga investasi finansial, tiga-tiganya berkontribusi dalam percepatan pembangunan ekonomi suatu negara. Lalu inilah kesadaran bersama kita yang harus kita bangun bahwa tidak ada jalan lain bagi siapapun, bagi bangsa manapun, untuk bisa memetik manfaat dari gelombang besar globalisasi ekonomi yang ditandai oleh kompetisi antar bangsa, kecuali menyiapkan SDM yang berkualitas dan indeks global yang menekankan antara lain pentingnya institusi, kesehatan bangsa, kesehatan manusia di suatu negara yang tinggi, dan juga pendidikan mulai dari dasar menengah sampai tinggi, serta pengelolaan lembaga-lembaga secara efisien dan juga kapasitas inovasi. Sekali lagi, tiga-tiganya atau keseluruhannya itu bertumbuh pada peran perguruan tinggi. Selain itu, di antara upaya kita membangun perguruan tinggi yang berkualitas, ada dua hal yang harus kita penuhi bersama. Adalah keberadaan dosen yang sekaligus juga berperan sebagai peneliti, karena perguruan tinggi melalui kapasitas dosen yang mumpuni untuk bidang ilmu dan kemampuan penelitian akan melahirkan lulusan-lulusan berkualitas menurut bidang ilmu yang dikembangkan, memfasilitasi orang bertalenta untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi, serta menghasilkan tenaga-tenaga terpilih yang punya pengetahuan dan keterampilan serta kemahiran teknikal, dan itu menyongsong percepatan pembangunan nasional. Kita bisa cek bagaimana kualitas perguruan tinggi kita yang tercermin pada akreditasi. Bapak dan Ibu sekalian, secara umum kita punya perguruan tinggi sebanyak 4.500 lebih, swasta dan negeri, dan di antara yang terakreditasi itu 1.300-an. Di antara yang terakreditasi menurut kelompokan A, B, dan C, A hanya sekitar 49% saja.
mayoritas akreditasi B. Demikian pula dengan keberadaan dosen-dosen yang berpendidikan yang menurut ketentuan masuk pendidikan S3 jumlahnya masih minimal, meskipun untuk sebagian besar berpendidikan master. Berpendidikan master belum mencukupi untuk bisa membangun perguruan tinggi yang kokoh dan berkualitas. Kita perlu bercermin juga pada kondisi perguruan tinggi agama Islam yang salah satunya adalah UIN Al-Azhar. Perguruan tinggi agama Islam secara keseluruhan juga alhamdulillah berakreditasi B, namun dalam jumlah yang masih sedikit, hanya 12% saja berakreditasi A. Upaya yang sungguh-sungguh harus ditingkatkan agar penguatan lembaga semakin kokoh dan meningkatkan kualitas apakah institusi maupun program studi pun semakin baik. Akreditasi program studi tersebut pada gambar ini adalah sebagian besar berakreditasi B dan dosen-dosen pun sebagian besar berpendidikan master. Belum cukup dan kita perlu meningkatkan pendidikan sampai doktor agar perguruan tinggi keagamaan Islam makin berkiprah dan menunjukkan peran yang semakin kokoh di tanah air kita. Bapak dan Ibu sekalian, betapa penting peran perguruan tinggi Islam, betapa penting peran pendidikan tinggi Islam, terutama dalam membangun peradaban bangsa. Kami ingin sedikit berefleksi terhadap apa yang pernah dicapai di abad-abad silam, abad-abad keemasan Islam, yang sekaligus dapat kita jadikan sebagai rujukan bagaimana kita harus membangun perguruan tinggi Islam yang penuh. Bagaimana kita harus meningkatkan kualitas perguruan tinggi Islam supaya mampu memasuki era global dan menghadapi tantangan besar. Kita punya pengalaman panjang melalui dinasti-dinasti Islam yang ketika itu penguasaan hampir di semua cabang ilmu pengetahuan. Apakah dinasti Umayyah, apakah dinasti Abbasiyah, pada Kekaisaran, pada Imperium Islam, kota-kota seperti Baghdad, seperti Damaskus adalah pusat-pusat pengembangan ilmu pengetahuan modern. Dan peradaban Islam bikin maju, terutama karena dicirikan oleh sikap keterbukaan, terutama karena kesediaannya untuk mengadopsi hal-hal baru, hal-hal yang dihimpun dari peradaban-peradaban dunia yang lain, maka dari Persia, dari India, dari Tiongkok, dari Yunani, ataupun dari Mesir kuno. Proses penerjemahan pada tradisi atau karya-karya filsafat Yunani Helenistik kuno adalah penggunaan dari kebangkitan, dari kemajuan, dari tingginya peradaban Islam. Pada masa kekhalifahan Harun al-Rashid yang juga dilanjutkan dari masa Khalifah al-Mansur, membangun dan juga Khalifah al-Ma'mun membangun apa yang disebut sebagai Bait al-Hikmah, House of Wisdom, rumah ilmu pengetahuan. Ini adalah institusi modern pada zamannya, institusi yang menjadi tiang peradaban Islam. Institusi yang sesungguhnya bukan orisinal Imperium Islam, tapi diadopsi dari peradaban Persia yang disebut sebagai UNESCO dan kemudian dikembangkan dari Bait al-Hikmah. Masa keemasan Islam menjangkau sampai daratan Eropa. Mula-mula
Indonesia ketika menyeberangi Selat Mediterania. Etos kemajuan, etos ingin membangun ilmu pengetahuan, lalu betul-betul mencapai titik puncak ketika Imperium Islam mampu membangun Andalusia sebagai sumber pengembangan ilmu pengetahuan. Pada masa itu bahkan bermunculan ilmuwan Muslim yang menguasai semua cabang ilmu pengetahuan. Ibnu Sina mengarang kitab berjilid-jilid di bidang kedokteran, asma, atau bahkan mengarang salah satu kitab yang disebut sebagai Kamun fi Al-Fiqh yang menjadi referensi bagi ilmu kedokteran ketika itu pada abad itu di Eropa. Bahkan ketika Eropa masih pada masa kegelapan, the Dark Ages. Sejauh Eropa mencatat kontribusi ilmuwan Muslim kita itu dalam membangun peradaban Eropa memasuki periode Renaissance, memasuki periode of Gold. Arnold Colby menyebut bahkan kitab-kitab yang dikarang oleh ilmuwan Muslim terjajar di perpustakaan perguruan tinggi Eropa kita. Kalau kita berkunjung ke universitas Prancis, ilmuwan Muslim tertulis dalam inskripsi dinding-dinding perguruan tinggi di Prancis. Akhiruskah, Ibensirkah. Proses itu dimulai dari transaksi karya-karya falsafah dari Yunani kuno. Peradaban Islam maju, peradaban Islam berkembang besar justru ketika kesediaan membongkar diri di antara para penerjemah Bapak beranak Hunain bin Ishaq bin Hunain. Transaksi dari Yunani Hellenistik ke bahasa Syria untuk kemudian ke bahasa Arab, dan dimulailah penerjemahan masif. Dan tidak mengherankan kemudian mengapa ilmu pengetahuan di Indonesia berkembang besar. Jadi sekalian yang dimuliakan, kejayaan Eropa sesungguhnya juga menjadi pantulan, karena Nusantara sendiri juga pernah mengalami kejayaan ketika munculnya para intelektual, ketika muncul para sarjana terpandang, ketika muncul para ulama, bahkan sufi di antara wilayah-wilayah yang menjadi engkau bagi sejarah intelektual Islam adalah Banda Aceh. Dan kepada Banda Aceh, Indonesia berkembang secara intelektual, secara keuangan. Samsudin Al-Sulkani, Nurdin Arani, Hamzah Al-Zuli adalah di antara ulama, di antara sarjana terpandang, di antara intelektual Muslim besar yang punya kontribusi pada sejarah intelektualisme Islam di Indonesia. Karena itu kita semuanya layak bangga ketika mengabadikan nama-nama besar itu menjadi nama perguruan tinggi. Universitas Sakura, UIN, Arani. Ini adalah bagian dari refleksi sejarah, refleksi pantulan bagi para akademisi dan sarjana di kemudian hari, untuk supaya juga
mewarisi etos ilmu pengetahuan, mewarisi etos kemajuan, mewarisi fighting spirit bagi penguasaan ilmu pengetahuan modern di abad modern. Setelah kita bercermin dan berefleksi sejarah panjang abad-abad masa Islam, kita boleh juga berkaca apa sesungguhnya yang sedang terjadi pada dunia Islam hari ini. Saya ingin menggambarkan diri saya dan dimuliakan. Dunia dalam indeks kita juga pada posisi pada menengah di bawah. Apa yang sedang terjadi di dunia Islam? Ketika dulu Damaskus, ketika dulu Baghdad adalah pusat-pusat ilmu pengetahuan. Ketika dulu pada zaman Rasulullah Muhammad, perjalanan menuju negeri Islam bukan saja perjalanan spiritual, tapi juga perjalanan perdagangan dan sekaligus juga perjalanan pengetahuan spiritual. Ibnu Arabi dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah menyampaikan pesan, siapa saja yang punya kesempatan, yang punya peluang untuk tinggal di negeri Islam. Negeri Islam pada zaman dulu adalah bentangan dari Palestina, Lebanon, Syria, dan Irak di era modern sekarang. Ada tanah yang di situ bibit-bibit kebajikan ditumbuhkan, dan di tempat negeri Islam itulah Allah telah menetapkan orang-orang terpilih untuk mengembangkan misi profetik. Lalu kalau kita tengok apa yang terjadi di Damaskus, di Baghdad, semuanya hampir luluhan tak tersisa. Bahkan ketika kita membaca sejarah bahwa di kota-kota itu pernah bersinar peradaban tinggi Islam. Sekali lagi, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dari kunci, dan kita boleh bercermin juga lihat data-data itu. Betapa bahwa iptek dan ekonomi itu saling terhubung. Hadirin sekalian yang semuanya, kita punya organisasi Islam dunia beranggotakan 57 negara. Total penduduknya kira-kira 1,6 miliar, menguasai dan berdiami kira-kira 26,6 juta kilometer persegi, mempunyai cadangan minyak 73% dari cadangan minyak dunia. Tapi GDP keseluruhan dalam Islam dan Turki itu hanya 1.000 miliar US dollars, atau hanya 6% dari GDP dunia. Bandingkan dengan Prancis, negara yang hanya 58 juta jiwa, mendiami hanya 0,552 juta kilometer persegi, tapi GDP mencapai 1.300 juta dolar. Betapa berbedanya. Dan apa yang membedakan adalah karena Prancis menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sementara dunia Islam meninggalkan apa yang dulu pernah diwariskan, apa yang dulu pernah dicapai oleh saudara-saudara dan ilmuwan Muslim.
investasi yang harus dilakukan adalah bagaimana kita meningkatkan public spending untuk riset inovasi dan riset inovasi yang berkontribusi terhadap karya-karya intelektual, terhadap karya-karya penerbitan apakah jurnal maupun buku, sekedar membuat perbandingan. Bisa kita lihat bahwa sebanyak 20 negara Arab menyumbang hanya 0,50% saja dari karya ilmiah dunia. Israel yang kecil itu, yang penduduknya juga minimal, menyumbang 1% dari karya-karya ilmiah dunia. Tantangan terbesar sekali lagi di bidang kesarjanaan dan ilmu pengetahuan modern. Kita bisa tengok juga beberapa data berikut ini. Selain itu, negara-negara Muslim yang juga memiliki GDP yang sangat bervariasi, bahkan ada yang paling rendah, bukan dari 1.000 pendapatan per kapita seperti Ethiopia, tapi juga ada yang paling tinggi mencapai 55.000 seperti Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab tentu karena kekayaan minyak dan juga pariwisata. Karena itu maka tantangan bagi negara-negara Muslim seperti Indonesia yang menguasai sumber daya alam yang kaya juga harus disertai dengan pembangunan SDM dan menguasai pengembangan teknologi. Ibu dan bapak sekalian, tak kurang-kurang ikhtiar kita untuk membangun pengetahuan dan teknologi dengan mendorong para sarjana-sarjana Muslim, ilmuwan-ilmuwan Muslim terpandang yang ternyata juga sebagian mampu meraih pencapaian tinggi. Di antaranya adalah Profesor Abdul Salam yang meraih Nobel bidang kimia justru ketika berdiaspora ke Eropa, ke Italia. Ada juga Profesor Ahmad Zelail juga mencapai prestasi keilmuan yang sangat tinggi, meraih hadiah Nobel bidang kimia justru ketika bermigrasi dari Alexandria Mesir ke Pennsylvania, Amerika, menempuh pendidikan doktoral dan kemudian menjadi peneliti di Linus Pauling. Linus Pauling adalah seorang ilmuwan berbangsaan Yahudi dan memimpin sebuah institut yang disebut Pauling Institute, mengembangkan riset-riset ilmiah, riset-riset inovatif. Justru karena difasilitasi oleh infrastruktur iptek yang baik, maka ilmuwan Muslim sesungguhnya punya talenta yang sama tingginya, sama besarnya dengan ilmuwan-ilmuwan baru yang ada. Maka tantangan terberat, tantangan terpenting adalah bagaimana membangun infrastruktur perguruan tinggi dan juga infrastruktur iptek. Selain Nobel Fisika, Nobel Kimia, ada sarjana terpandang dari Bangladesh meraih Nobel Perdamaian, Soleil Ekonom, juga Nobel Sastra Najib Al-Mahfud dari Mesir. Hadirin sekalian yang berbahagia, untuk bisa mengembangkan peran penting perguruan tinggi Islam harus melakukan proses transformasi perbankan, dan ini sudah dimulai beberapa tahun terakhir. Transformasinya ini menjadi usaha sesama negeri yang itu menandai bagi satu tahapan kemajuan yang diraih oleh perguruan tinggi Islam. Dan transformasi perguruan tinggi Islam dari IAIN menjadi usaha sesama negeri adalah ikhtiar yang sungguh-sungguh yang sebagaimana dalam
aneka macam diskusi publik di kalangan para pimpinan perguruan tinggi Islam. Sebagaimana tadi sebelum acara kami dibrief oleh Pak Rektor bahwa konversi menjadi UIN adalah ikhtiar untuk mengintegrasikan ilmu-ilmu pengetahuan modern yang berpendekatan nilai-nilai Islam. Beliau menyampaikan informasi penting bahwa betapa pentingnya mengintegrasikan disiplin keilmuan modern dengan pendekatan Islam, dengan mengadopsi nilai Islam agar perspektif kemajuan ilmu pengetahuan tetap mengakar pada tradisi keislaman. Masyarakat Muslim, insan-insan Muslim, mereka yang bergerak di dalam perguruan tinggi Islam tetap bersedia, tetap mampu dan optimis menyongsong kemodernan, menyongsong modernitas, menjadi bangsa modern, namun tetap berakar pada tradisi Islam yang kuat. Dan inilah prinsip yang selalu kita pegang bersama. Al-Muhafadzatu al-Qawmi as-Shalih wal 'ahdu bil karim wal sah. Muslim terbuka terhadap kemodernan. Muslim punya pandangan kemodernan. Muslim punya optimisme untuk menyongsong modernitas. Namun modernitas Muslim yang mengakar pada Al-Quran dan Hadis tetap dipegang teguh. Dan dengan begitu kita berharap akan muncul sarjana-sarjana Muslim berpandang, akan lahir ilmuwan Muslim punya reputasi dunia sebagaimana era kepemimpinan di abad pertama. Dan optimisme inilah yang juga pernah disuarakan oleh seorang sarjana dan ilmuwan Muslim bangsa Palestina, Profesor Razi Al-Faruqi, Razi Ismail Al-Faruqi, dan istri beliau Lamia Al-Faruqi mengarang kitab tebal sekali di atas Islam dan juga Essentiation of Knowledge. Beliau menggambarkan dengan sangat baik bagaimana peradaban unggul harus tetap berpijak pada nilai-nilai Islam. Peradaban modern yang didirikan oleh pengetahuan dan teknologi tinggi harus tetap merujuk pada nilai-nilai Islam. Dan itu yang kita sebut sebagai Islam yang kafah. Kita sungguh bersyukur bahwa bermula dari perguruan tinggi Islam sudah lahir banyak sekali intelektual Muslim yang mereka tak kalah juga dengan apa yang sudah dulu juga kerjakan oleh ulama-ulama yang intelektual sebagaimana kita sebut pada awal-awal kelas ini. Telah lahir sarjana dari UIN Syarif Hidayatullah, telah lahir sarjana dari UIN Arabi, dari Sunan Kalijaga, dari UIN yang bertebaran di seluruh Nusantara. Karya-karya intelektual mereka pun terpampang di perpustakaan perguruan tinggi Eropa dan Amerika. Kita layak bangga terhadap kemajuan perguruan tinggi Islam melalui proses transformasi kelembagaan yang sangat kompleks. Hadirin sekalian yang berbahagia, di slide berikutnya ini adalah contoh bagaimana kita harus mengembangkan ketika yang sudah bertransformasi bidang-bidang ilmu unggulan, bidang-bidang ilmu pengetahuan, prodi-prodi mekanik dan prodi-prodi umum di luar dirasa Islamnya. Inilah ikhtiar kita bersama adalah supaya perguruan tinggi Islam juga benar-benar berperan
dalam proses mengadopsi hal-hal baru yang berkembang dinamis, hal-hal baru yang berkembang pesat di era modern sekarang. Pengembangan bidang ilmu dan perguruan tinggi dimaksudkan supaya perguruan tinggi desa juga punya isi yang disebut sebagai differentiated education, punya pusat-pusat